Bismillahirrahmanirrahim. Pada persoalan itu, saya lebih tertarik untuk bicara tentang kemanusiaan, Bung Andi. Tetapi, toh kemudian bicara ke depan ada takdir, maka saya akan mengatakan tidak perlu kita berdebat panjang siapa yang terpilih karena itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi yang paling penting adalah idenya apa? Idenya apa? Pertama yang saya ingin tunjukkan adalah satu. Seberapa hebat program keagamaan di Bulukumba hari ini? Seberapa hebat program keagamaan yang pernah booming Bulukumba ini di periodenya Pak Patabai Pak Bokori. Sampai kemudian Bulukumba dikenal sebagai syariat Islamnya. Meskipun sebenarnya perda itu bukan perda syariat Islam, perda keagamaan. Bagaimana ke depannya? Menurut saya, kita tidak akan terjebak lagi pada hal-hal yang sifatnya formal. Di mana formal? Jilbab. Yang mana ini formal. Sudah kita lewat itu. Sudah semua orang sudah paham bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban. Tapi bagaimana menerjemahkan agar orang yang berjilbab itu bermanfaat kepada orang karena dia menguasai ekonomi, misalnya. Bagaimana kemudian masjid? Saya pernah bilang di forum ini kan, bahwa kita merasa miris melihat masjid kita dengan bangganya mengumumkan misalnya bahwa saldonya hari ini 100 juta. Sementara di samping masjid itu ada orang yang kelaparan dan rumahnya rumah gubuk. Apa maknanya ini? Kita harus memaknakan nilai-nilai keagamaan pada nilai-nilai pemerintahan. Di mana caranya? Kita terjemahkan dalam undang-undang. Saya tahu bahwa ada sekarang undang-undang zakat. Kita punya ASN, Bung Andi, itu kurang lebih 7.000 di Bulukumba. Di Bulukumba. Belum kita hitung berapa orang Bulukumba yang ada di Makassar, belum di luar negeri. Saya pernah mengidentifikasi di Makassar saja itu hampir tembus 20.000. Belum yang di luar. Saya pernah berkomunikasi dengan beberapa dosen di Malaysia. Orang Bulukumba. Kenapa saya berbincang? Belum itu yang dokternya, belum itu yang polisnya, belum itu yang hakimnya, belum itu yang pengusahanya. Apa yang dari sini apa? Saya mengatakan kita punya potensial luar biasa. Saya punya gagasan bahwa untuk meningkatkan akhlak perilaku orang-orang yang menaikkan jembatan. Ini kan jembatan ini yang kita selalu pikirkan. Tapi kita tidak pernah pikirkan orang lewat jembatan. Biarlah jembatan itu dibangun berdasarkan uang APBD. Tapi untuk bagaimana mental dan akhlaknya orang yang menaiki jembatan, disitulah kreativitas orang pemimpin untuk membuat program tanpa mengganggu APBD. APBD kita cuma 400 miliar. Itu itu yang diperebutkan bangun kiri, bangun kanan. Wajar kalau jalan itu ada yang menanam pohon karena memang uang nggak ada. Karena di dalam juga situ biaya keagamaan. Nah sekarang kita coba. Saya punya program misalnya pesantren setiap desa. Wow, nggak masuk akal. Masuk akal nggak itu, Bung Andi? Pesantren setiap desa. Kalau ada 138 desa di Bulukumba, berarti ada setiap desa satu pesantren. Dari mana pembiayaannya? Ternyata kalau dihitung amat kecil. Dari mana sumbernya? Kreativitas kita. Satu di antaranya, kalau sakat-sakat harta dimaksimalkan, maka semua itu akan clear. Ya, dan baik Pak Rusping, kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang malam Radio Cempaka Asri dengan siapa? Assalamualaikum. Baik, Anda bisa coba lagi jika Anda mengalami kendala teknis. Saya ingin Pak Rusping mempertajam tadi tentang peningkatan mentalitas masyarakat yang melewati jembatan itu, sehingga kelak dibangun bukan lagi dari APBD, tapi dari masyarakat yang melintasi jembatan itu. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksud saya adalah bahwa pembangunan fisik itu yes, kita setuju. Tapi jauh lebih penting di atas itu adalah pembangunan mentalnya. Undang-undang mengamanahkan bangun jiwa, bangun raga. Bangun raga, physically, bangun jiwa adalah mentalnya. Bagaimana cara kita membangun program? Bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi istri yang hebat? Bagaimana mungkin kita menciptakan suami-suami yang hebat? Suami yang menyayangi istrinya, istri yang taat kepada suaminya. Kalau tidak pernah kita latih, yang diharapkan semua anak pesantren. Lalu bagaimana anak-anak mereka, anak-anak kita yang tidak sekolah di pesantren? Masa kita biarkan mentalnya, akhlaknya bobrok seperti itu? Ditambah dengan dunia sekarang ini, yang dunia maya yang semua bisa diakses segala macam. Karena itu harus ada keterlibatan. Bagaimana caranya? Yang tidak di pesantren, maka ada program pesantren di setiap desa. Di mana basisnya? Dia berbasis di masjid. Yang terlibat Pak Rusping adalah pemerintah. Yang terlibat adalah pemerintah desa. Pemerintah desa support anggarannya dari zakat-zakat ini segala macam, dari support.
Bahkan kalau konsep ini didetailkan, maka di setiap malam sehabis maghrib sampai isya, maka sudah terbuka kelas di mana-mana di masjid itu. Masjid kita subsidi uang untuk listriknya, untuk apanya. Honornya guru-guru disubsidi, non APBD semua. Pemerintah desa hanya menyiapkan mana anak-anak yang mau dilatih keagamaan. Di setiap masjid ada. Dari mana uangnya? Itulah dari berapa potensi kita yang ada di luar, dikelola. Anak-anak mahasiswa yang mau sekolah tidak ada beasiswa bisa diambilkan. Tapi coba tanya sekarang Ketua Basnas, seberapa hebatkah Basnas pendapatannya dari ASN untuk zakat harta? Berapa persen? Tahu di mana kendalanya, Bung Andi? Kendalanya adalah belum ada regulasi yang memaksa mereka begitu setiap bulan langsung terpotong secara otomatis. Nah, kalau kemudian pemimpinnya dia buatkan dia perbu segala macam otomatis kan bisa. Meskipun ini saya ambil sampel di beberapa daerah, tentu saya paham ini dengan Ketua Basnas Bulukumba, saya percaya ada update-update-nya. Tapi saya pernah mendengarkan selentingan, ada masalah, ada yang bersoal di sini. Semoga Ketua Basnas Bulukumba turut menyimak bincang malam kali ini, dan ini akan menjadi masukan sangat berharga bahwa perlu ada aturan yang memaksa tiap ASN untuk di tiap tanggal baru bulan berjalan langsung menyetorkan zakat mereka sebagai zakat.